Assalamualaikum, kita lanjut ya. Sekarang lektor 17. Kita udah belajar mode large signal seperti ini. Ya, jadi ada sumber arus yang VCCS yang dikontrol oleh tegangan VBE. Nah, VBE ini kita analogikan seperti diode. Dimana nanti arus IB itu adalah IC per beta, ya. Besarnya ini adalah VBE. Ini adalah IC. Itu adalah large signal. Oke, kemudian kita sudah mencoba membuat penguat dengan kombinasi seperti ini, ya, dimana ada sinyal mikrofon untuk sinyal informasinya, kemudian V0 ini untuk biasnya. Nah, kemudian IC ini adalah arus yang dihasilkan di kombinasi dua ini. Tapi kalau misalnya ini IC 0, berarti arus yang dihasilkan saat tidak ada sinyal mic, ya. Nah, sekarang kita masuk ke small signal. Oh ya, large signal itu untuk semua model yang bisa digunakan untuk semua aplikasi transistor. Ya, tapi kalau small signal ini aplikasi model yang kita hasilkan, modelnya akan bisa kita gunakan untuk jika kita ingin menganalisa transistor dengan small signal. Jadi VBE nya perubahannya itu sedikit gitu, small. Baru kita akan menggunakan small signal. Oke ya. Ini adalah rangkaian ampli yang kita buat ya, dimana sinyal VBE, input VBE ini itu diberikan dari sinyal dari mikrofon, kemudian ada di seri dengan disuperposisi dengan tegangan baterai V0. Ini untuk pembiasannya ya. Maka kan muncul arus, nanti besar arus itu jadi arus bias IC0 ditambah sinyal arus yang akibat oleh sinyal mikrofon. Ya, rangkaian ini bisa kita pecah, kita bisa pecah ya. Rangkaian sinyal DC yang seperti ini dan sinyal AC. Sinyal AC itu sinyal kita tadi ya. Sinyal DC itu berarti rangkaian transistor. Jadi dari sumber DC ini V0 nih, ini VCE. Ini kita bisa digunakan untuk mencari bias, titik bias. Kemudian ini sinyal AC, sinyal AC ya, dimana semua sumber DC-nya itu kita short. Ini kita short ya, jadi masuk ke ground. Kemudian DC ini juga kita short. Nah, sinyal inputan VBE-nya tinggal inputan dari mikrofon. Nah, arus yang dihasilkan nanti sudah linear yaitu GM dikali VA gitu. Oke. Oh, kalau ini analisa large signal, model large signal bisa kita gunakan untuk menganalisa ini, dimana tegangan ini 0,7 ya, V0 itu biasanya 0,7 nih. Tergantung ya, bisa 0,7 bisa ini ya, tergantung kalau kita mencari titik bias. Tapi yang jelas transistornya bisa kita modelkan menjadi model large signal yang ini ya. Oke, arusnya berarti arus saat ini ya, arus rangkaian saat sinyal mic ini tidak ada. Oh ya, kenapa disebut large signal model? Kenapa kita gunakan ini? Karena V0-nya atau VBE-nya itu jauh lebih besar pada VT, ya, lebih besar pada VT. Jadi kita bisa gunakan large signal model. Nah, sekarang yang ini small signal ya. Transistor bisa kita rubah menjadi ini VCVS, dimana arus ini kolektornya adalah GM transkonductors ya dikali VIN. VIN ini adalah tegangan dari mikrofon. Oke. Small signal model tidak ada lagi eksponensial, sudah linear ya. Linear tergantung dari VIN. Kemudian sumber arus yang proporsional dengan VN linear, tidak proporsional. Ingat ya, VIN itu berayun pada V0. VIN berayun pada V0 dengan ayunan yang kecil dibandingkan dengan tegangan V0.
dengan ion yang kecil dibandingkan dengan V0. Sekarang misalnya kita buat small signalnya seperti ini, tapi ini kurang komplit. Kenapa? Kalau seperti ini berarti IB-nya kan nggak ada, ya. IB-nya 0 berarti. Padahal seharusnya IB tidak 0. IB itu adalah IC per beta. Ingat, ini small signal ya. IC per beta. Berarti model ini harus kita perbaiki untuk small signalnya. Ya. Oke, IC, IB sama dengan IC per beta. Dimana IC ini gabungan antara yang large signal dan small signal. Ya kan, large signal IC titik bias IC0 per beta ditambah untuk small signalnya adalah GMV in per beta. GMV ini kan IC ini ya, IC sinyal, IC yang seperti ini signal ya. Oke. Nah, IB ini untuk large signal ini ya, large signal model. Sedangkan yang ini IB untuk small signal. Oke, kita perhatikan ini adalah arus. Tapi kita lihat ini tegangan. GM per beta ini berarti seharusnya apa? GM per beta ini arusnya adalah 1/R. Ya kan? Ini kan tegangan, tapi hasilnya adalah arus. Berarti GM per beta ini adalah 1/R pasti kan? Sehingga nanti V in per R. Berarti R-nya adalah beta per GM. Gitu ya. Ini sama aja kita analogikan seperti resistor, yaitu IC apa? Arus basis yang besarnya adalah GM V in per beta. Berarti kita bisa analogikan ada sebuah, pasti ini adalah sebuah resistor nih, yaitu kita anggap sebuah resistor ya, resistor yang besarnya beta per GM. Nah, unsur elemen resistor ini bisa kita masukkan kepada model SSM kita yang lebih komplit. Ya, model SSM kita yang lebih komplit, small signal, SSM itu small signal model ya, yang lebih komplit. Jadi ini V in-nya, ini basis ya, ini basis, V in, ini basis, V in. Nah, kemudian ada hambatan. Hambatan ini pada basis ya, basis ke emitor, dia itu besarnya beta per GM. Udah kita dapat di sini kan. Nah, kemudian ada sumber arus GM V in. Oke, lebih standarnya modelnya adalah seperti ini. Hambatan ini kita sebut dengan hambatan RP, tegangan V in itu tegangan VP. Kemudian arus ini adalah GM VP. Jadi VN itu adalah VBE, itu adalah VP ya. Oke, ini adalah pemodelan small signal yang udah lengkap ya. Jadi ingat ada RP, di mana RP itu adalah beta per GM. Kemudian GM, sumber arus GM kali VP. VP ini adalah VBE ya. Kemudian GM ini adalah IC0 per VT. Gitu. Jadi untuk menemukan SSM, parameter SSM, hitung dulu titik biasnya. Kalau udah ketemu titik bias IC0, maka kita bisa dapat GM. Kalau udah ketemu GM, kita bisa dapat RP. Karena beta ini kita dapat dari datasheet. Nah, GM dapat dari sini. Ya. Oke, lanjut. Nah, small signal yang kita yang ini small signal yang sudah yang ini ya. Ini sudah lengkap, cuman rupanya ada kekurangannya. Kekurangannya gini. Apa yang terjadi kekurangannya adalah Oke, nanti kurangnya gini ya. Rupanya jika VCE-nya kita naikkan, itu akan terjadi namanya early effect. Dan itu akan kita masukkan nanti pada pemodelan. Ya, tapi sebelumnya kita lanjut dulu nih. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada tegangan konstan baterai pada small signal operation analysis? Oke, ingat ya, pada small signal operation analysis,
semua tegangan konstan itu kita set menjadi 0 atau kita short. Kita matikan ya, jadi short. Ganti semua tegangan konstan dengan short circuit. Kalau seandainya ada current source, maka set menjadi 0 adalah dengan open. Ya, kalau sumber tegangan DC ini jadi short, kalau ada sumber arus maka jadi open. Sedangkan R tetap menjadi R. Contoh, misalkan anak ini buat semua signalnya. Semua signalnya berarti ini short, berarti jadi seperti ini. Nah, kemudian ini kita rubah menjadi modelnya. Ya, ada RP, VP, GMV, kemudian emitornya terhubung ke R1 kan, seperti ini. VN ini ya, dan seterusnya. Jadi VP perubahan pada VBE. Ya, ini VBE ya. VP itu adalah perubahan pada VBE. Bukan VBE, ingat perubahan pada VBE. GMVP perubahan pada IC, arus kolektor. Oke, quiz. Bla 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 bla. Kita buat small signal analysisnya, maka di short jadi seperti ini. Kemudian transistornya kita rubah menjadi ini. Ya, gampang aja kan? VN-nya ini ya, basis ke emitor. Ini basis ke emitor. Ya, dan small signal ini akan biasa kita gunakan untuk kita menganalisa misalkan inputan dari sensor, inputan dari mic ya, menganalisa sinyal-sinyal lemah yang berisi informasi. Tapi kalau large signal analysis itu merupakan analisa secara umum.